Tidak mengejutkan Tuan. Setelah Liu Ruolin mengalami kecelakaan, Lin Xiaodong terus berada di rumah sakit. Bahkan menggunakan hubungan Qin Lao. Sampai-sampai menggunakan kekuatan keluarga. Benar-benar tidak tahu diri. Kalau dia rela jadi orang biasa, saya tidak apa-apa. Disuruh naik untuk melihat kemampuan Sujia. Memulihkan apa? Iya. Pak Luo, Manajer Su. Kalian datang. Direktur Liu, perusahaan akan segera IPO. Jangan sampai ada masalah ya. Sudah tidak apa-apa. Terima kasih. Ini rumah sakit. Apa rumah sakit ini tidak ada perawat ya? Kamu satpam bau bangkai ngapain di sini? Seharusnya aku tidak di sini. Lin Xiaodong, bagaimana kamu bicara sama Pak Luo? Xiaodong, aku di sini tidak ada masalah. Kamu kembali dulu kerja. Tunggu. Tunggu, ada urusan. Kamu satpam grup Luo kan? Betul, kenapa? Aku Su Yifeng, yang bertanggung jawab keamanan perusahaan. Kamu bisa panggil aku polisi Su. Katakan, ada apa? Ada apa? Brengsek kecil. Berani banget kamu. Berani ngomong begitu sama keluarga Luo. Apa yang aku bilang salah ya? Betul, terlalu benar sampai bikin kesal. Hari ini aku akan ajari kamu cara ngomong yang benar. Aku bilang ya. Aku gak mau berantem sama kamu. Tapi aku tanya kamu, mau atau tidak? Berani lawan balik. Aku sudah pukul kamu. Berani ah. Jangan salahkan aku kalau gak sopan. Hidup selanjutnya jangan ganggu orang keluarga Luo. Kamu ini kenapa sih? Aku sudah bilang jangan paksa aku bertindak. Bu. Kalau aku jadi kamu, aku gak bakal sembarangan sekarang. Kamu ngapain sama aku? Gak apa-apa, cuma putuskan beberapa pembuluh energimu. Biar kamu nurut dan patuh. Kamu siapa? Aku musuh kecilmu. Kalau kamu saja gak bisa kuatur, gimana bisa bertahan di keluarga Luo? Kayaknya harus kasih pelajaran dulu nih, baru kamu mau ngomong sama aku. Kamu bunuh dia, bukan aku. Dengan siapa kamu? Jangan harap ah. Lumpuhkan satu lenganku saja dulu, biar kamu dapat pelajaran. Kalau ada kali lain, jangan harap aku akan memaafkan. Dengan jurus ini aku lumpuhkan satu lenganmu. Iya. Ya, guru, murid ini tidak becus. Memalukanmu. Namanya siapa? Namanya Lin Xiaodong. Master apa? Anda kenal dia. Atasan menyuruh saya menemui dia. Sekarang sudah cukup. Bertindak dulu, lapor belakangan. Kita lakukan bersama. Bos Liu. Bos Liu hari ini datang 5 menit lebih lambat dari kemarinnya. Kenapa kamu masih mau potong gaji saya? Kamu atasan saya. Saya mana berani. Ini ada bakpao kepiting favoritmu. Nanti mampir ke kantor saya. Mau ke kantor kamu buat apa? Masih berani tanya. Dong, kamu masih kenal bos Liu kita ya? Iya sih, ada sedikit hubungan baik. Bukan mau nyakitin kamu ya? Dong, bos Liu ini. Tapi dia terkenal sebagai wanita dingin di perusahaan kita. Bahkan bos Luo pun belum bisa membuat dia luluh. Kamu memang kondisi fisiknya lebih baik. Tapi sekarang cewek-cewek suka sama hal-hal kayak gitu. Kalau saya bilang ke kamu, nanti saya akan menikahinya. Kamu percaya atau tidak? Dong, saya nggak berani bercanda sembarangan. Tunggu saja. Nanti waktu pesta pernikahan, pasti saya undang kamu. Dong, kamu mulai membual lagi nih. Masuk. Bos Liu, Anda cari saya. Saya baru dengar pagi ini. Anda memukuli atasan Anda sampai masuk rumah sakit. Hahaha. Kamu juga tahu soal itu ya? Saya baru keluar rumah sakit sudah ada yang bilang. Satpam baru itu mematahkan satu lengan Manajer Su. Yaitu dia cari masalah sendiri. Cari sendiri masalahnya gimana? Dia yang memaksa kamu memukul dia kan? Yaitu Lin Xiaodong. Bohong juga harus ada rencananya dong. Siapa sih yang mau cari masalah supaya dipukul orang?
Tapi memang faktanya begitu. Baiklah, kalau kamu benar, saya tanya kamu. Kamu merasa kamu pemimpin. Kalau suatu hari saya bertengkar dengan kamu berdua, kamu juga mau mengalahkan. Mana mungkin, Ling Er? Saya sayang kamu banget. Saya nggak suka orang yang emosian. Xiao Dong, kalau kamu nggak bisa kontrol amarahmu, bersama kamu, saya akan merasa nggak aman. Ling Er, saya akan berubah. Saya janji nggak akan ulangi lagi. Xiao Dong, saya harap kamu bisa lebih tenang, supaya kita bisa melangkah lebih jauh. Ling Er, Xiao Dong, saya nggak butuh kamu kaya. Saya bisa yang biayain kamu. Saya cuma mau kamu tetap tenang di sisi saya. Kamu tahu nggak? Ling Er, saya janji sama kamu. Mulai sekarang aku nggak akan lagi bertindak gegabah. Pak Luo. Dasar Satpam Bao. Pak Luo itu aku yang suruh dia naik. Dispenser di kantor rusak. Aku suruh dia bantu bawain ke atas. Justru kamu yang melukai manajer Su. Aku ya. Soal dia dan manajer Su itu cuma salah paham. Tanya kamu nggak? Kamu yang melakukannya atau bukan? Iya, memang aku. Berani-beraninya kamu bikin kepala satpamku masuk rumah sakit. Dia yang mulai duluan. Aku nggak peduli siapa yang mulai duluan. Yang jelas sekarang kepala satpamku. Memukul orang itu melanggar hukum. Penjara. Pak Luo dia belum dewasa. Jangan dibawa serius sama dia. Kasihan dia sekali lah. Kasihan dia sekali. Aku kenapa harus dengar kamu? Kamu cuma anjingnya grup Luo ini. Dan anjing yang suka menggigit pula. Aku cuma ngomong sekali, kamu langsung cabut. Aku nggak akan gampang ngasih maaf kayak gini. Aku nggak bisa jelasin ke manajer Su gimana sebenarnya. Dia pacarmu. Memang benar. Bagus, begitu. Aku kasih kamu satu kesempatan. Kamu gimana? Coba bilang satu kalimat lagi. Jangan lakukan itu, nak. Tidak. Emosi kecilnya lumayan gede juga. Pak Luo, bagaimana kalau biaya pengobatan manajer Su dan ganti rugi kerja aku yang tanggung? Selain itu aku juga kasih kompensasi kerugian lainnya. Gimana menurutmu? Kamu mampu bayar. Kamu mau berapa? Sebut aja angkanya. Aduh, dari cara ngomongnya, kayaknya orang kaya. Dulu ada sedikit tabungan, walaupun gak banyak, tapi cukup buat ganti rugi kamu. Aku suka orang kaya kamu yang suka ngeblow tanpa persiapan, bahkan gak kedip mata. Oke, kalau kamu suka pamer. 100 juta. Oke, nanti aku transfer. Oke, itu kamu yang bilang. Sebelum jam 4 sore. Kalau aku nggak lihat uangnya masuk, kamu boleh cabut dari sini. Pak Luo. Lin Xiaodong, kenapa kamu mau setuju? Pak Luo jelas-jelas. Memeras Ling Er. Memukul orang memang salahku. Kasihan juga kasih sedikit ganti rugi. Tapi itu 100 juta loh. Kamu cari dari mana uang sebanyak itu? Cuma 100 juta doang. Bisa diatur. Cuma 100 juta. Pak Lin, apakah Anda sangat kaya? Gaji Anda sebulan cuma segitu doang. Berapa lama Anda harus menabung supaya bisa kumpulin sejuta? Bukannya tadi saya sudah bilang, saya sudah punya sedikit tabungan sebelumnya. Lihat kamu sekarang bagaimana menyelesaikannya. Baiklah. Tidak menyangka ide ini susah banget. Pak Hi, mau nggak kita buat anak itu bertemu pamannya? Gak usah pakai satpam bau ini. Kalau bisa keluarkan sejuta, berarti transaksi ini. Nggak nyangka kamu benar-benar bisa kumpulin sejuta. Istri sayang, kamu gak nyangka banyak hal yang aku bisa lakukan. Siapa sih kamu bilang istri aku? Kamu tinggal di sini ya? Mau naik ke atas sebentar. Terus biasanya kamu ke kantor gimana? Murah dan ramah lingkungan. Oke, terima kasih Pak Liu sudah datang khusus antar saya. Saya pamit dulu ya. Tunggu, 2 hari ini kamu bereskan barang-barang dulu ya. Baik, akan saya bereskan. Bersin barang buat apa sih? Masa disuruh bersin langsung bersin aja. Kamu tanya banyak banget sih. Pak Liu, hati-hati di jalan. Saya akan bereskan barang-barang sekarang. Itu dia ya. Ih ya. Betul, guru itu memang bajingan itu. Entah belajar ilmu dari mana. Langkahnya mantap dan terukur. Ada tanda-tanda tenaga disimpan. Bakat bagus, sayang sekali. Paman, Kamu sudah pulang ya?
Bawa rasa stroberi favorit. Terima kasih, Paman. Terima kasih, Paman. Lulu sudah minum obat hari ini. Sudah minum. Ingat ya minum obat tepat waktu. Oh iya, ibumu ada. Aku mau ngomong sama dia, ada urusan. Ibu sedang bersama orang lain. Bulan depan Lulu akan menjalani operasi. Biaya operasi lebih dari 1 juta. Hari ini orang penagih utang datang lagi. Hidup jadi susah, bagaimana ini? Kakek dipukul orang. Apa? Dipukul orang. Siang tadi beberapa paman yang galak datang ke rumah. Mereka memukul ibu dan memarahi aku juga. Paman, seandainya kamu waktu itu ada saja. Aku takut sekali. Paman-paman yang galak. Roro kenal mereka. Tidak kenal, tapi mereka kayaknya. Bilang ibu berutang sama mereka. Ruo-ruo cepat pulang dan kerjakan PR ya. Kak Sao, apa ada yang datang lagi buat menagih utang? Tidak apa-apa. Kak Sao, bilang saja berapa utangmu. Aku akan bantu kamu. Sadar dong, satpam gaji sebulan berapa sih? Kamu bahkan gak punya uang buat beli rumah. Kamu sewa di sini terus tiap hari. Kamu mau bantu aku dengan apa? Aku cuma seorang satpam. Gaji sebulan juga gak banyak. Tapi aku memang punya sedikit tabungan. Kamu bilang saja berapa. Aku bisa pinjamkan. Nanti kalau perusahaan kamu sudah menghasilkan uang, kamu bayar kembali ke aku. Kamu punya 4 juta. Nanti kamu kirim nomor rekening ke aku. Aku akan datang ke tempatmu. Katanya seperti benar saja. Jangan kira aku nggak tahu. Kamu pura-pura bantu aku. Sebenarnya mau apa? Bukannya kamu cuma tertarik sama badan ini. Kak Sang, aku benar-benar tulus bantu kamu. Aku nggak ada maksud lain. Nggak ada maksud lain. Laki-laki kalian, berapa banyak yang benar-benar baik? Kak Sang, kenapa kamu selalu nggak percaya sama aku? Kenapa? Aku sudah lihat lebih banyak pria daripada nasi yang kamu makan. Pikiran kecil kamu ini nggak ada apa-apanya di depan aku. Kamu bantu aku karena kamu mau apa dari tubuhku. Kalau begitu bilang dong, kamu mau apa? Aku mau apa? Setiap kali ada yang datang menagih hutang, Ruo-Ruo sampai ketakutan seperti itu. Kamu nggak kasihan? Aku malah kasihan banget. Kalau Ruo-Ruo itu anakku, dia bagaimana? Itu urusan kamu nggak ada. Kamu mending urus diri sendiri dulu saja. Aku akan jaga diriku sendiri. Tapi aku nggak mau Ruo-Ruo di umur sekecil itu. Sudah punya bayangan gelap sebesar itu di hatinya. Kamu sok baik banget sih. Jangan kira aku nggak tahu kamu mikir apa. Kamu mau menenangkan Ruo-Ruo dulu, lalu pakai dia buat menekan aku, iya kan? Kak Sang kesal. Aku nggak nyangka kamu sebusuk itu hatinya. Aku busuk dan aku ketahuan. Aku kasih tahu kamu dari sekarang. Jangan coba-coba sama aku. Sekarang aku memang lagi kesulitan keuangan. Tapi seburuk apapun aku nggak bakal sama satpam kecil seperti kamu. Mending kamu hapus niat itu dari kepala kamu. Cepat kumpulin uang buat beli rumah. Pindah dari sini. Aduh. Kakak ipar, aku dari tadi bilang kamu kok nggak mau ikut aku. Ternyata simpan pria tampan di rumah. Simpan pria putih mulus seperti ini. Kak Sang, itu mereka yang datang menagih hutang kan? Aku ulangi sekali lagi. Nggak ada hubungan. Kakak ipar, uangnya sudah siap belum? Kalau belum siap, ya harus. Cari cara lain dong. Hahaha, si pirang. Kamu sudah lupa gimana kakak Zhang memperlakukanmu waktu dia masih hidup. Kalau bukan karena perusahaannya sudah bangkrut lama. Sekarang dia sudah pergi. Kamu benar-benar memperlakukan kami yang yatim piatu dan janda seperti ini. Apakah kamu merasa bertanggung jawab padanya? Tentu saja aku merasa bertanggung jawab. Apa maksudmu merasa bertanggung jawab? Kalau bukan karena menghormati Sangge. Aku sudah lama menjarah rumah tua jelek ini. Teman, mereka yang yatim piatu dan janda ini memang agak kelewatan. Nak, kamu tahu aku siapa? Keluar sana dan tanya-tanya nama baikku di pergaulan. Ini bukan urusanmu untuk ikut campur. Dan kamu tadi sudah mengusik wanita yang aku incar. Aku belum sempat balas dendam padamu. Jangan banyak cincong sama aku di sini. Kalau pintar, mending kabur sekarang juga. Aku tidak suka yang emosional. Xiao Long, kalau kamu tidak bisa mengendalikan amarahmu, bersamamu, aku akan merasa sangat tidak aman. Ling Er, aku akan berubah. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Saudara, berapa banyak utang Zhangji padamu? Beri aku akan bayar untukmu, oke? Kamu tahu betapa banyak utang bajingan itu padaku. Bukannya cuma 4 juta, omong kosong. Itu termasuk bunga dari dulu sampai beberapa bulan ini. Sekarang jadi 5 juta. 5 juta? Aku tidak perlu mencurinya. Santai, aku belum selesai bicara. Kalau malam ini kamu bisa buat kami berdua senang. Mungkin aku malah akan maafkan 1 juta itu karena aku sedang baik hati. Bajingan. Sekali tidur sama kakak ipar bisa bayar 1 juta. Bukankah itu bisnis yang menguntungkan? Tentu saja kamu juga bisa langsung bayar aku 5 juta sekarang. Aku akan langsung. Kalau tidak, malam ini juga.
Teman itu semua bergaul di dunia bawah. Jangan sampai kamu berbuat terlalu ekstrim. Siapa kamu sampai berani mengatur-atur? Badanmu bagus juga. Jadi tidak heran wanita bajingan itu suka padamu. Tapi sayang sekali. Benar-benar tidak berguna. Kalau aku beri kamu 5 juta, kamu mau pergi sekarang. Kamu ini ngapain coba? Hanya dengan 5 juta. Percaya atau tidak, aku bisa bom kamu sampai penuh lubang sekarang juga. Berhenti. Berhenti. Kak 11, kamu. Lenganmu sudah sembuh. Ini bukan urusan kalian. Bawa anak buahmu pergi. Hei, bukankah itu wanita bajingan itu? Bukankah dia juga berutang padamu? Kamu mau uang atau nyawa? Bro, orang tua itu kelihatannya bukan orang yang mudah dihadapi. Mending kita menghindar dulu. Bajingan itu, besok kalau diajak tidur lagi aku akan. Kamu pasti Lin Xiaodong. Siapapun kamu sudah menyakiti muridku. Jadi, bagus, usiamu masih muda tapi sudah jago bela diri. Sayangnya saja, malam ini harus mati. Sebenarnya kamu siapa? Kamu juga layak tahu nama guruku. Aku ini orang tua, tidak pernah ganti nama. Duduk pun tidak ganti marga. Su Changzi dan Luo Guangyao yang kirim kamu. Luo Guangyao masih belum layak menyuruhku. Kamu memukul muridku. Hari ini aku datang untuk membicarakan hal itu denganmu. Kamu mau bagaimana? Karena kamu masih muda. Aku kasih kamu 2 pilihan. Pertama, kamu harus minta maaf 2 kali lipat dengan sujud kepada muridku dengan biaya sendiri. Kedua, aku bunuh kamu. Buang ke sungai buat makan ikan. Tapi aku tidak berniat berkelahi denganmu. Sudah mau mati malah masih keras kepala. Merasa aku tidak layak ya? Kamu tidak salah bertindak. Lagi pula aku sudah janji sama seseorang. Tidak akan menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Apalagi antara kamu bertindak atau tidak. Sama saja. Brengsek, aku sudah kasih kamu kesempatan hidup. Kalau kamu tidak menghargainya, jangan salahkan aku. Kamu jangan kira kamu bisa membunuhku, kamu cari mati. Pesona yang kuat. Sudah kubilang, aku tidak mau cepat-cepat mengusir murid bodohmu ini. Orang ini menyimpan kekuatan yang dalam. Tidak heran pihak Pulau Iblis ingin menguji kekuatannya. HMPH, Zhang Suehuer, malam ini kamu milikku. Masih ingat tidak cara guru ajarkanmu teknik penguatan yin dan yang? Tentu saja aku ingat. Guru, malam ini, latihan dengan baik ya. Walaupun hanya tersisa 1 lengan. Tapi tidak menghalangi kemampuanku. Ingat, kamu yang menyakitinya. Perbuatanku tidak perlu kamu nilai. Lepaskan dia, kamu sedang bicara pada saya. Berani sentuh dia lagi. HMPH, ini masih sopan. Hari ini guruku ada di sini. Aku ingin lihat bagaimana kamu mengalah. Kalian cuma ingin memaksa aku bertindakan. Itu kamu yang memaksa. Kamu sok apa sih? Guruku orang dari keluarga bela diri kuno. Membunuhmu seperti mematikan semut, ingat itu. Itu akibat ulahmu sendiri. Jelek, kamu sudah pasti mati. Guruku akan membuka pembantaian besar-besaran. Asura membuka jalan. Yang hidup jangan mendekat. Asura? Kenapa orang Asura bisa muncul di sini? Urusanmu kali ini. Kalian orang Asura. Aku utusan Asura. Hari ini mencari Tuan Lin ini. Ada urusan penting. Asura apaan sih? Belum pernah dengar. Cepat pergi sana. Yi Feng, diam. Aku yang benar, kamu ini orang yang gak punya wawasan. Shura, buka jalan. Pemenang tak kenal aturan. Siapapun yang menghalangi mereka, akan mati mengenaskan. Sok suci dan macam-macam. Percaya atau tidak, aku bisa buat kamu jadi hantu gentayangan sekarang juga. Utusan, tolong bertobat. Murid kecil belum paham aturan. Tolong maafkan dia sekali ini. Pergi sana. Kenapa UR ikut campur urusan orang? Tuan muda, mohon maaf. UR dengar kabar. Pulau Iblis mengirim orang untuk menguji kamu. Jadi dia nekat datang sendiri. Kenapa mereka mulai curiga sama aku? Iya, Tuan muda. Sudah 3 tahun, akhirnya tidak sabar lagi. Sudahlah, jangan bertindak sendiri lagi. Iya, tapi tadi 2 orang itu menghina Tuan muda. Mau aku tangkap mereka? Tidak usah,
Aku sudah janji sama Linger. Jangan bergerak lagi. Aku ada niat membunuh, kalian turun dulu saja. Aku masih ada urusan. Baik. Tunggu, ada beberapa preman di sekitar sini. Rambut kuning. Tapi jangan sampai dibunuh, mengerti? Mama, Paman, Mama kenapa? Tidak apa-apa, Mama hanya pingsan. Pingsan. Aku cepat pergi dulu ya. 920. Paman, tidak usah. Paman bisa menyadarkan Mama. Benarkah? Paman, kamu hebat sekali. Lihat baik-baik ya. Mama, Ruo-Ruo, Mama. Kenapa kamu ada di rumahku? Mama, kamu tadi pingsan. Paman yang menggendongmu kembali. Aku cuma ingat ada 2 orang sangat galak datang ke halaman. Bagaimana dengan yang rambut kuning? Mereka sudah pergi. Besok mereka mungkin akan datang lagi. Kak Sang, bagaimana kalau kamu kasih aku kartu ATM kamu? Aku kirim dulu uangnya ke kamu. Setelah kamu bayar utangnya, mereka nggak akan cari kamu lagi. Mama, kasih saja kartu ATM ke Paman. Paman bukan orang jahat. Dia nggak akan menipu kita. Anak kecil ngerti apa sih? Cepat pulang dan kerjakan PR-MU. Roro, kamu nggak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Kalau begitu, kamu istirahat dulu di kamar. Paman nanti akan datang periksa PR kamu. Baik. Kak Sang, kenapa kamu selalu nggak percaya sama aku? Kenapa? Karena kamu cuma satpam bau kencur. Sepanjang hidupmu nggak bakal bisa dapat 4 juta. Bukankah aku sudah bilang, aku sebelumnya punya tabungan? Sudahlah, aku tahu apa niatmu. Sudahlah, aku tahu apa niatmu. Kamu cuma kelihatan polos saja. Tapi sebenarnya di dalam hati, mungkin lebih haus daripada para buaya darat yang jomblo belasan tahun itu. Malah lebih lapar. Kak Sang, kamu salah paham aku. Salah paham kamu pura-pura baik. Ya udah. Aku setor 4 juta lalu kembalikan padamu. Aku pengen lihat, kamu, satpam kecil, dari mana dapat uang sebanyak itu? Wang Yu, segera setor 4 juta ke kartu ini. Kak Sang, dalam 1 menit, si cowok itu sudah sampai. Pura-pura banget ya. Oh iya, hari ini juga pindah dari rumahku. Jangan sampai menginjak setengah langkah pun ke pintu ini. Baiklah, sebenarnya aku hari ini mau cari kamu. Hanya untuk ngomong soal ini. Oh, lumayan punya harga diri juga ya. Sudah dapat tempat tinggal. Pasti bohong sama cewek lain, kan? Kamu boleh hina aku. Tapi tolong jaga Ruo-Ruo dengan baik. Ruo-Ruo itu anakku. Kalau aku nggak baik sama dia, apa aku baik sama kamu? Segera bereskan barang dan pergi. Masuk transferan 4 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 60, 100.000. 4 juta. Ada apa ini? Jangan-jangan ada yang salah transfer. Tolong angkat teleponku. Ini sebenarnya apa sih? Kak, uang itu aku nggak mau. Kamu simpan saja. Aku salah, aku janji nggak akan ganggu kamu lagi. Hua mau. Kamu ngapain sih? Hei. Jangan-jangan itu dia lagi. Uang operasi Ruo-Ruo bulan depan. Mungkin bisa. Sekarang akhirnya bisa bersama. Udah selesai pura-puranya. Memang benar mau pergi ya? Iya. Pacar. Maaf ya, tadi kakak salah paham sama kamu. Sering banget aku disalahpahami. Tolong bantu aku kasih pelajaran ke si rambut kuning itu. Masih juga salah paham sama kamu. Itu salah kakak. Kamu tetap di sini saja, jangan pergi. Jangan terlalu dipikirkan, aku cuma buat zuang-zuang kuat.
Kak Lin, jangan marah sama kakak ya. Kamu tiap hari tinggal sendiri. Pasti juga kesepian dan sepi, kan? Kalau begitu biar kakak yang rawat kamu dengan baik. Aku punya pacar. Pakai bajumu dong. Kalau kamu seperti itu, nanti ketahuan orang. Aku rela terjun ke Sungai Kuning daripada dianggap begitu. Cewek polos dan sederhana. Mana ada yang kayak kakak, lebih perhatian dan bikin nyamannya. Malu-malu gitu. Pasti masih perawannya. Hei, kamu nggak suka sama kakak ya? Aku nggak percaya kamu bisa kabur dari genggamanku. Asal bisa aku dapetin. Biaya pengobatanmu nanti sudah ada yang tanggung. Hei Ling Er, sarapan sudah aku belikan untukmu. Ini siomay kepiting favoritmu. Aku tunggu kamu di tempat biasa ya. Brother dong, aku baru sadar kamu nganter sarapan tiap hari tanpa libur ya. Aduh, kamu gak ngerti deh, ketulusan itu senjata pamungkasnya. Belajar ya. Seharusnya sebentar lagi sampai ya. Hei brother dong, aku mau tanya sesuatu. Aku lihat akhir-akhir ini manajer selalu sopan sama kamu. Kamu kasih dia hadiah ya? Mana mungkin. Aku jujur kok, nggak bohong, itu nggak masuk akal. Setelah kamu pukul manajer Su kemarin, dengan sifatnya dia, kalau dia nggak balas dendam saja sudah bagus. Tapi sekarang dia lihat kamu kayak lihat ayah kandung sendiri. Itu nggak wajar. Hei brother dong, kamu lihat itu. Hei. Aduh, lihat deh, kenapa ini barang bagus kamu malah begitu? Aduh, sialan, wanita itu benar-benar, brother dong. Hei, wanita memang begitu. Nanti aku kenalin yang lebih baik buat kamu ya, bro. Sayang banget ya. Hei, tolong cekkan untuk aku. Apakah Liu Ruolin sedang ada masalah? Bos Luo, aku sudah putus sama dia sesuai permintaanmu. Kamu bisa lepaskan ibuku sekarang kan? Hei, itu nggak bisa. Sebelum aku mendapatkan kamu. Kalau tidak, kalau kamu menyesal. Bos Luo memang jahat. Satpam miskin yang suka numpang makan itu sudah pergi. Aku sudah bilang dari awal, kodok bau mana mungkin bisa jadi dewa. Tuan muda sudah menyelidiki. Beberapa hari lalu, Luo Guangyao menyuruh orang menculik ibu Liu Ruolin. Sepertinya untuk mengancam Liu Ruolin. Supaya dia melakukan hal-hal yang tidak dia inginkan. Baik, aku mengerti. Urusan ibunya aku serahkan padamu. Baik. Hei Qinlang. Apakah grup Toyo ada investasi di Luoes? Apakah grup Toyo ada investasi di Luoes? Iya, Tuan Muda pegang 20% saham. Kepala keluarga Luo. Kebetulan sedang negosiasi soal pendanaan dan listing denganku. Segera tarik investasi. Tarik investasi, Tuan Muda. Apa mereka sampai buat Anda marah? Suruh tarik ya tarik saja. Nggak usah banyak alasan. Baik, saya ikut perintah. Kalau sudah janji jadi pacarku, masih malu-malu apa lagi? Kita kan sudah sepakat ini cuma buat dilihat orang luar. Kalau sudah bilang buat dilihat orang luar, kenapa? Masih ngumpet juga. Jangan lupa ibumu masih ada di tanganku. Asal kamu nurut dan patuh, aku akan pastikan keamanan ibumu terjaga. Kalau tidak, kamu tahu akibatnya. Dasar memanfaatkan keadaan. Iya. HMPH. Lepaskan aku, lepaskan aku. Kalau aku nggak lepaskan, gedung ini semua jadi milikku. Aku lapor polisi. Ah, kamu laporin aja. Lepaskan aku. Kamu, keluarga Luo. Anak itu berani pukul aku. Kamu tahu aku siapa? Aku tanya kamu siapa, kamu harus mati. Li Xiangdong, kamu ngapain? Kamu lupa janji sama aku ya? Bro, aku sedang percaya sama kamu. Aku cuma ngasih peringatan. Dengar nggak? Sudah ku bilang dia bukan pacarmu. Ibuku sendiri, kamu ngapain ikut campur? Kamu percaya nggak, aku bisa buat rumah sakit ini keluar dari grup Luo? Pak Luo, dia nggak ngerti situasi. Jangan ambil pusing sama dia. Kemarin dia juga sudah berani melawan saya di rumah sakit. Sampai kapten keamanan saya sampai dirawat di rumah sakit. Saya nggak tahu kamu mau ngapain lagi. Pak Luo, tolong maafkan dia. Dia cuma petugas keamanan kecil.
Tolong tenangkan diri. Tenangkan diri dulu. Baiklah, nak, sekarang berlutut. Ucapkan maaf 3 kali. Mungkin aku akan memaafkanmu. Suruh aku berlutut. Kamu sanggup. Bocah bau tanah, hampir mati masih ngotot. Siapa yang mati belum tentu. Pelatih, cepat minta maaf sama Pak Luo. Kakak 3, cepat minta maaf sama Pak Luo. Kalau enggak, kamu bisa-bisa kehilangan pekerjaan. Aku akan minta maaf sekarang. Aku takut dia nggak akan bertahan sampai besok. Kalau kamu berani nggak minta maaf hari ini, aku akan patahkan kakimu. Keluarga Luo adalah salah satu yang terbesar di kota Dongshan. Kamu nggak akan berani melawan mereka. Salah satu yang terbesar. Sekarang aku akan buat keluarga Luo keluar dari Dongshan. Hei, bagaimana urusannya? Tuan muda sudah mengatur semuanya. Proses pencabutan investasi sedang berjalan. Dalam 1 menit. Kalau aku nggak dengar kabar pencabutan investasi keluarga Luo, kamu tahu sendiri konsekuensinya. Nak, kamu telepon siapa? Kamu nggak kenal. Aku tidak percaya seluruh kota Dongshan. Di keluarga Luo, ada banyak hal yang kamu tidak percaya. Sialan. Hari ini aku pasti akan membunuhmu. Hei, ayah, aku. Kamu masih punya muka tanya apa yang terjadi. Apakah kamu tidak sadar kalau kamu sendiri yang bikin masalah? Kamu tahu tidak? Justru karena kamu menyinggung orang lain. Rencana perusahaan kita untuk go public terancam gagal. Bukan cuma go public yang gagal. Grup Longyang juga mau menarik investasinya. Bahkan keluarga Luo kita juga akan hancur. Apa? Bro, kamu bilang grup Luo, Pak Qin mau menarik investasi. Pak Qin mau menarik investasi. Kamu pikir baik-baik. Baru-baru ini kamu sebenarnya telah menyakiti siapa? Aku tidak menyakiti siapa-siapa. Omong kosong. Grup Dongyang jelas-jelas bilang kamu yang bikin masalah. Sekarang usaha kecil yang kerja sama-sama keluarga Luo. Setelah tahu soal penarikan investasi, mereka jadi ragu-ragu. Sampai membicarakan untuk putus kerja sama. Dasar bajingan. Kali ini kamu benar-benar bikin masalah besar. Apa benar itu ulah dia? Kamu tadi telepon siapa? Kamu belum pantas tahu. Kamu kenal orang dari grup Dongyang. Aku sudah bilang tadi. Siapa yang mati belum tentu. Sekarang kamu percaya. Baik, Direktur Liu. Aku akan bicara berdua dengannya. Bos Luo, apa urusan Anda dengannya? Aku ada urusan pribadi dengan dia. Kak Lin. Aku salah, Kak. Keluarga Luo kita. Apakah grup Luo masih bisa bertahan atau tidak? Kak Lin, aku minta maaf. Bukannya tadi kamu bilang akan membunuh aku. Sekarang aku datang ke sini untuk kamu. Bukan, Kak Li. Sudahlah, aku yang salah. Aku bilang sama kamu. Berani banget kamu. Orang terakhir yang ganggu Liu Ruolin. Sudah mati di kuburnya. Li. Aku salah, aku tidak berani lagi. Kalau aku berani keluar lagi. Semoga langit menghukummu dengan petir 5 kali dan kamu mati tidak tenang. Baiklah, kali ini aku maafkan kamu. Kalau kamu nakal lagi bagaimana? Pak Li, tenang saja. Seluruh grup Luo kami tidak akan lagi mengganggu dia. Ibu Liu Ruolin adalah seorang biarawati. Lalu bagaimana dia tahu? Itu salah paham, benar-benar salah paham. Aku cuma berharap kamu bisa membebaskannya. Ada yang angkat telepon. Jangan telepon lagi, orangmu sudah hilang. Sudah hilang. Aku beritahu kamu, kalau masih ada niat jahat lagi. Tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi. Kamu tenang saja, aku pasti tidak akan melakukannya. Anak itu asal-usulnya dari mana sih? Gimana? Bos Luo nggak ancam kamu kan? Enggak kok. Enggak. Iya. Terus dia cari kamu ngomong apa? Setelah kamu pergi, dia sampai berlutut minta maaf sama aku. Aku lihat sikapnya tulus. Jadi aku maafkan dia. Bos Luo sampai berlutut minta maaf sama kamu. Masa sih? Kenapa aku harus bohong sama kamu? Iya, aku kasih tahu rahasia nih. Kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Rahasia apa tuh? Sebenarnya aku itu pemilik utama grup Dongyang. Soal grup Dongyang cabut investasi dari grup Luo. Itu semua aku yang atur. Lin Xiaodong, kamu tahu nggak seberapa kayanya grup Dongyang? Grup mereka yang menguasai. Tapi itu adalah kerajaan bisnis super dengan aset lebih dari triliunan. Kerajaan bisnis. Kamu malah bilang kamu anak muda dari grup Dongyang. Mending bilang kamu pangeran Dubai saja deh. Hayah. Pangeran Dubai itu kalah kaya sama aku nih.
Tuan Besar, betul. Maaf ya. Aku nggak bisa cabut investasi dari grup Luo lagi. Ini maksud dari Nyonya ya? Nyonya sudah memberi perintah tegas. Katanya kamu sudah diusir dari keluarga. Jadi setelah ini kamu nggak punya hak pakai kekuatan keluarga lagi. Siapa yang berani melanggar? Akan dibunuh tanpa ampun. Tuan Besar. Mohon maaf, kalau memang ini kehendak ibu saya. Ya sudahlah. Simpan dulu rahasia ini. Nanti aku nggak akan buat kamu susah lagi. Tuan Besar, aku cuma penguasa pulau setan yang kecil ini saja sebenarnya. Xiao Wu. Tangkap kembali pengkhianat Yuan Xiaodong itu. Bebas bicara. Silakan rencana dari Tuan. Bunuh dia buat apa? Kamu ini masih bisa hidup nyaman di kota Dongshan. Terima kasih, Tuan. Kamu tadi bilang, Yuan Xiaodong tanpa persiapan apapun. Bahkan bisa membalas satu pukulan. Iya. Sekarang kekuatannya sangat dalam dan sulit diukur. Dia sebenarnya sekuat apa sih? Aku juga nggak tahu pasti. Jadi dalam 3 tahun ini dia pulih lumayan baik ya. Aku ada satu hal yang nggak ngerti. Kenapa waktu itu Yun Xiaodong kena racun aneh dari Tuan? Seharusnya seluruh aliran nadinya putus semua. Orang-orang tua di pulau itu, diam-diam melindungi anak itu. Racun itu pasti, mereka yang buat. Orang-orang itu sudah nggak berguna lagi. Harus bayar harga. Selama kakak ini belum mati. Anak buah saya ingat satu orang. Seharusnya bisa. Tangkap saja dari pengkhianat itu. Jangan. Kartu ini, dong, adalah semua tabunganku. Meskipun tidak banyak, tapi ada lebih dari 1 juta. Kamu bawa saja. Jauh-jauh saja berjalan. Jangan pernah kembali lagi. Aku tahu sifat Luo Guanyong. Dia orang yang pendendam. Kamu memukulnya. Dia tidak akan membiarkanmu begitu saja. Anggap uang ini uang pisahku untukmu. Ambil saja. Cari tempat yang tidak dikenal orang. Mulai hidup baru. Asalkan kamu tidak boros. Boleh saja usaha kecil-kecilan. Hidup tenang sampai tua sudah cukup. Ling Er. Aku tidak ingin mengusirmu. Tapi aku tidak punya pilihan. Maaf, Siang Dong. Kalau aku tidak melakukan ini, aku tidak tahu cara lain yang bisa membuatmu aman. Maaf. Ling Er, karena air mata yang kamu tumpahkan untukku ini, aku harus menjaga kamu seumur hidup. Aku tidak akan pergi. Aku bahkan akan tetap tinggal. Menemanimu membangun usaha besar yang gemilang. Kecuali kamu ikut pergi denganku. Kalau tidak, aku tidak akan meninggalkanmu. Lin Xiaodong, kamu tahu apa yang paling kusukai darimu? Kamu suka sekali membual seenaknya. Katakan padaku, selain jadi satpam, kamu bisa apa lagi? Kamu bilang mau melindungiku. Dengan apa kamu melindungi? Cuma mulutmu itu saja. Liar, kartu ini ada 2 miliar di dalamnya. Kartu ini ada 2 miliar. Itu uang jajan saya. Mungkin tidak banyak, tapi cukup untuk membiayai hidupmu seumur hidup. 2 miliar. Kalau kamu nggak percaya, kamu bisa cek sendiri. Dong, aku tahu pria itu harus jaga muka. Tidak apa-apa seperti ini. Kalau kamu tidak mau pergi, kita tidak pergi. Tapi kamu janji sama aku. Kalau nanti ada masalah lagi yang cari kamu, kamu tahan dulu. Ya. Baik, aku janji. Liar, aku janji. Ayah, serius ya. Grup pusat benar-benar tidak akan menarik investasi. Tidak, bukan hanya tidak menarik. Mereka malah putuskan tambah investasi 2 miliar lagi. Berencana pegang 40% saham perusahaan kita. Pohon besar dong yang ini. Begitu perusahaan kita berhasil IPO, nilai pasar minimal bisa 3 kali lipat. 3 kali lipat. Haha, ayah, kita akan kaya. Hahaha. Soal pencabutan investasi sebelumnya, aku juga sudah selidiki dengan jelas. Bukan karena kita menyakiti orang penting. Tapi Pak Qin ingin menguji dulu. Lihat apakah kamu bisa tahan menghadapi masalah. Lagi pula, kamu kan calon ketua direksi grup masa depan. Direktur Qin ini kerjaannya memang sangat hati-hati. Ya, tentu saja. Mana bisa dia cuma seperti perusahaan multinasional Jepang itu. Baiklah, aku pergi mengurus persiapan listing sekarang. Xiao Dong. Dasar bajingan. Berani-beraninya kamu permainkan aku. Kamu bilang nanti kalau kita sudah tua, apakah kita masih akan seperti sekarang? Itu belum tentu. Kalau Nona Liu suatu hari berubah hati, jatuh cinta sama cowok ganteng lain gimana? Kamu pasti gatal ya. Aku mana mungkin berubah hati.
Kalau di antara kita ada yang berubah hati, pasti kamu. Kenapa sih kamu suka pamer terus? Bisa jadi ada cewek-cewek yang termakan omongan kamu. Aku aja nggak bisa menenangkan kamu. Masa ia bisa menenangkan cewek lain? Kamu deh, aku nggak mau urusin kamu lagi. Jangan. Kakak Shuang, Dari jauh sudah lihat kamu. Kamu lihat kita berdua ini jodohnya kayak gimana. kok bisa temani pacar jalan-jalan ya? Badannya juga nggak bagus-bagus amat. Bahkan nggak sebesar aku. Kak Zhang, ada apa kamu cari aku? Kalau nggak ada apa-apa, nggak usah cari aku dong. Kamu tinggal bareng aku selama ini. Apa nggak ada sedikit perasaan? Benar-benar nggak ada. Kasihannya kamu. Tapi nggak apa-apa. Perasaan itu bisa tumbuh perlahan. Perasaan itu bisa tumbuh perlahan. Kak Zhang. Ini siapa ya? Aku ini dia punya. Pemilik rumah? Dia pemilik rumahku. Pemilik rumah. Benar, Ling Er. Aku dulu penyewa dia. Jangan sampai salah paham ya. Jangan malu-malu dong. Xiao Du, kamu bajingan. Ling Er, gadis muda memang masih sangat muda ya. Kak Zhang, jangan pergi dong. Kak Zhang, kamu sebenarnya mau apa sih? Kenapa marah-marah gitu? Aku cuma ingin kamu lebih sering nemenin aku dan Ruo-Ruo. Kamu nggak tahu betapa Ruo-Ruo merindukan kamu. Kak Zhang, jangan pakai ruo-ruo buat ancam aku. Aku nggak akan memaafkan kamu. Biaya pengobatan Ruo-Ruo bulan depan belum ada kepastian. Ini saatnya menstruasi. Tuan Yang, silakan minum teh. Tuan Yang sudah sebesar ini. Kamu benar-benar pria yang tampan dan berbakat. Ini teh apa ya? Tante, kalau suka minum teh, nanti aku suruh pelayan bawakan beberapa daun teh jenis kueshi yang terbaik. Terima kasih banyak. Ya, itu. Apa ya, ular? Pasti harganya mahal, kan? Ya lumayan. Sekitar 50.000 yuan per liang. Aduh, keponakanku ini. Sungguh murah hati sekali. Baiklah, kita kembali ke pembicaraan utama. Kamu juga tahu tujuan aku membawa dia ke kota Dongshan kali ini. Iya. Di mana Ruolin? Dia tidak tahu kalau kita akan datang. Tahu. Dia sedang dalam perjalanan. Sebentar lagi sampai. Kalian dulu saja minum teh. Itu. Ruolin tidak keberatan, kan? Tidak masalah. Dia juga tidak keberatan. Bisa menikah dengan Yang Xiao dengan kondisi sehebat itu. Itu memang keberuntungannya. Tentu saja. Ruolin di keluargamu bisa menikah dengan Yang Xiao. Dia nanti akan menikmati kemewahan dan kemakmuran tiada habisnya. Iya, benar. Yang Xiao tidak hanya tampan, tapi juga muda dan berprestasi. Di usia muda sudah jadi ketua dewan direksi. Aduh, aku lihat kekayaannya sudah lebih dari 1 miliar yuan. 1 miliar itu cerita lama. Sekarang minimal 50 miliar yuan. 50 miliar, itu luar biasa. Tapi itu belum seberapa. Tahun depan saat perusahaan go public. Mungkin nilainya bisa 2 kali lipat lagi. Itu berarti kekayaan mencapai ratusan miliar. Ya, Ibu, Ruolin. Anakku sudah pulang. Siapa? Bibimu yang sejak kecil sudah melihatmu tumbuh dewasa. Kamu nggak lupa, kan? Hari ini dia baru turun pesawat langsung ikut datang ke sini. Halo Bibi. Sudah lama nggak ketemu. Kamu sudah jadi gadis dewasa. Bagus sekali. Nona Liu, halo. Kamu siapa? Ini kenalan yang khusus dikenalkan ibumu buat kamu. Tuan muda yang... Oh iya, tuan muda yang apa? Bukan, yang ini. Dia keponakanku. Panggil saja dia King Yu. Ruoliannya. Ini Ting Yu, usianya hampir sama denganmu. Dia sekarang ketua dewan direksi grup Yang. Dia sudah sangat memikirkan urusanmu. Kita kan satu keluarga. Jangan sungkan-sungkan. Ruolin, aku sudah bilang duluan sama kamu. Keponakanku ini. Segalanya oke. Tapi dia nggak bisa deket sama cewek. Kalau kalian nanti jadian, kamu harus sabar ya. Kamu ngomong apa sih? Sabarnya gimana sih? Kalau Ling Er bisa menikah sama Tuan Siang. Itu rejeki yang dia dapat dari kehidupan sebelumnya. Orang yang menikah sama tuan besar seperti dia. Kamu yang lagi cari jodoh, harusnya jaga muka dikit dong. Tapi kenapa? Haha, yuk kita kenalan satu sama lain. Senang kenalan sama kamu. Nona Yang, haha. Halo Tuan Yang. Tuan Yang,
ini kamu lagi apa sih? Sudah lama ingin bertemu Nona Liu, tapi baru sekarang lihat langsung. Terima kasih atas pujiannya, tapi tanganku ini. Tuan Yang, Begini ya. Yuk kita duduk dulu dan ngobrol. Duduk dulu ya. Lihat, aku bilang kan, ke King Yu di rumah kami, nggak bisa deket sama cewek. Dia kayak gini nih, begitu lihat cewek yang dia suka, dia nggak mau lepas. Iya. Kamu pikir gimana Tuan Yang? Aku sudah bilang. Tuan Yang, kamu memang punya syarat yang oke, tapi aku sudah punya pacar. Apa? Lanjut ngomong dong. Kalian sebenarnya maksudnya apa sih? Kamu lagi ngejailin kami ya? Bukannya begini, Tante, bukan gitu. Kamu nggak apa-apa. Kamu ngomong apa sih? Satpam bau itu. tunggu. Kamu ngomong apa? Satpam Tuan Jia. Jangan dengerin omong kosong dia. Dia cuma satpam biasa, anak bos kecil di perusahaan. Dia suka sama Ruolin kita. Ngatain Ruolin terus tiap hari. Itu gimana bisa disebut pacar kamu? Dengan kondisi Ruolin kita, masa dia bisa menarik perhatian dia? Iya kan, Nona Liu? Xiao Dong itu memang. Berapa kali harus aku bilang? Maksudnya begini, di mata Nona Liu aku bahkan gak sebanding dengan Satpam. Maksudnya begini, di mata Nona Liu aku gak lebih dari Satpam. Kamu ngomong apa sih? Tuan yang bisa suka sama kamu. Itu rejeki kamu banget. Tuan Yang, maafkan Ling Er banget ya. Dari kecil aku sudah manjain dia. Anda besar hati memaafkan kesalahan orang kecil. Ling Er, bagaimana dengan King Yu di rumah kita? Itu karena aku menuruti permintaanmu sehingga dia menipumu. Kenapa kamu begitu tidak sopan? Kamu belum minta maaf sama Yang Xiaoye. Kenapa aku harus minta maaf? Aku sama sekali tidak salah. Kamu masih berani ngeyel. Aku ini anak kandungmu. Kenapa kamu malah membela orang luar yang menggangguku? Apa? Kamu bilang kita orang luar. Bukan. Itu karena Ling Er tidak pandai bicara. Kalau Nona Liu tidak suka sama kita juga nggak memaksakan, kan? Pesan tiket pesawat, oke. Yang Xiaoye. Maaf. Yang Xiaoye, tolong jangan pergi. Kalau Ling Er sudah begini, kita akan pulang dulu ya. Padahal aku sudah mikirin kamu terus. Sungguh tidak tahu berterima kasih. Yang Xiaoye, kamu nggak boleh pergi. Yang Xiaoye, aku akan coba nasihati dia lagi. Kenapa kamu begitu? Minta maaf ke ibuku. Kamu suruh aku minta maaf. Kamu dorong ibuku sampai jatuh. Harusnya minta maaf. Ling Er, sudahlah. Si kecil juga nggak sengaja. Gak ada yang berani gak sopan sama aku. Dua orang yang tidak tahu diri. Kalian kira ini keluarga Liu 10 tahun lalu. Kalau bukan karena muka tanteku, aku tinggal gerak jari saja sudah bisa hancurin kalian. Sudah, King Yu, jangan ikut-ikutan mereka. Nanti tante akan carikan yang lebih baik buat kamu. Orang-orang keluarga Liu ini. Memang tidak tahu berterima kasih. Sebenarnya mau kasih kalian kesempatan bangkit. Tapi sial banget. Mas kecil, kita pergi saja. Tunggu dulu. Selesai pukul orang mau pergi begitu saja. Sudong, kamu ini siapa sih? Kamu bilanglah. Aku tahu. Kamu itu pacarnya pelacur bau itu. Yang jadi satpam itu kan? Aku kasih tahu kamu. Namaku Lin Xiaochong, suami Liu Ruolin. Siapapun yang berani ganggu dia harus mati. Aku kasih tahu kamu. Namaku Lin Xiaodong, suami Liu Ruolin. Siapapun yang berani ganggu dia harus mati. Omongannya nggak kaleng-kaleng ya. Apa cuma satpam bau? Hebat apa coba? Satpam bau, kamu juga coba bercermin dulu dong. Hanya kamu juga pantas dibandingkan dengan yang Xiao kami. Cepat pergi dari rumahku. Di sini kamu tidak punya hak bicara. Hari ini dia tidak bisa pergi. Bukankah tadi kamu bilang orang yang berani ganggu wanitamu harus mati? Hari ini aku ingin lihat bagaimana caramu mati. Kalau kamu memang mau mati, lepaskan aku. Kamu satpam bau, cepat lepaskan Yang Xiaoye. Tianyu, kamu baik-baik saja. Yang Xiaoye, kamu baik-baik saja. Bocah bau, kamu tahu siapa Yang Hao? Orang? Siapa peduli orang macam apa dia? Aku sudah bilang tadi, siapa yang berani sakiti Ling Er harus bayar mahal. Siapapun yang berani sakiti Ling Er harus bayar mahal. Dasar bajingan, kamu yang mati duluan. Sayang hati-hati. Bajingan kecil. Aku kasih tahu kamu, aku adalah anak tertua keluarga Yang di seluruh kota Dongshan. Tidak ada yang berani ganggu keluarga yang selain aku. Cukup satu telepon, aku sikat kamu. Maaf ya,
Urusan kecil kayak gini aku nggak tahu. Selain itu, kamu nggak bakal keluar hidup-hidup dari ruangan ini. Kamu berani bunuh aku. Nggak berani? Masa gak berani? Bocah bau, kamu berani lawan keluarga Yang. Kamu tahu apa akibatnya? Kalau kalian tahu akibatnya kalau berani lawan aku. Satpam kecil. Kenal nggak? Lencana Syura. Lumayan, Yao Xiao ya masih punya pengetahuan. Kalau kamu tahu Syura. Kamu tahu nggak akibatnya nanti gimana? Kamu orang Syura. Kamu orang Syura? Bukan begitu. Apa-apaan sih Syura sana sini? Bocah bau, aku kasih tahu kamu. Kamu sudah pasti mati. Kamu berani pukul Yang Xiao. Keluarga Yang pasti hancurkan kakimu. Gak bisa diurus lagi. Bibi, jangan bicara lagi. King Yu. Kenapa kamu harus merendahkan diri pada satpam kecil? Orang Syura. Kami gak berani ganggu. Yang Xiao Ye, kalau kamu tahu aku orang Syura, kamu harus tahu akibatnya seperti apa. Maaf. Aku salah, King Yu. Ini Yang Xiao Ye. Ini kamu yang harus minta maaf, bukan aku. Itu dia, Nona Liu. Maaf, aku pantas mati. Ling Er sudah kapan maafkan kamu? Kamu kapan mau bangkit? Cepat minta belas kasihanlah. Satu keluarga beku kedinginan begini. Kalau sampai tersebar, orang lain bakal mikir apa? Sekarang kamu minta tolong sama aku. Barusan dia sama aku. Ling Er barusan. Itu salah kita. Anggap aja tante yang minta tolong sama kamu. Tolong bilang sesuatu yang baik ya. Ah, Ling Er. Kamu memang mau ibu sampai sujud minta sama kamu ya? Sudah, bangunlah kamu. Terima kasih Mbak Liu. Cepat pergi sana. Tuan Yang. Xiao Tang, terima kasih. Gak apa-apa, aku sudah bilang akan jaga kamu seumur hidup. Barusan aku bingung harus gimana. Kamu istirahat dulu ya, aku keluar, ada urusan sedikit. Xiaoxi, aku ini abangmu, Dongge, aku masih ada urusan penting nih, kalau gak ada urusan mendesak, aku balik dulu, nanti aku ceritain lagi ya, urusan penting apa sih? Pergi cacatkan satu kaki orang. Dongge, siapa yang nyakitin kamu? Tuan besar keluarga Yang King Yu dari keluarga Yang itu. Betul, itu dia. Serahkan sama aku. Oh iya. Ingat bersihkan juga ya, Dongge, kamu masih gak percaya sama aku ya? Yang Jiang itu gimana bisa ngejar Dongge? Bos Fang, Dongge orang yang hebat ya. SSST. Jangan asal ngomong. Dongge ini kalau serius susah diatur. Di kota Dongshan ini, ada orang yang lebih hebat dari Bos Fang gak sih? Aku ini siapa sih? Banyak orang yang lebih hebat dari aku. Nah itu dia ngomong lagi. Dongge barusan bilang aku harus cacatkan satu kaki dia. Tapi gak bilang kaki kiri atau kanannya. Bos Fang orang, dia cuma punya dua kaki kan. Kiri atau kanan salah satu aja kan cukup. Tidak. Kalian belum paham. Kalau dia bilang kiri atau kanan, pasti dia jelasin ke aku. Tapi dia gak bilang kan. Aku tahu, gak bilang kiri, gak bilang kanan, pasti kaki tengahnya. Hahaha, aku pintar banget ya. Keluar semua, kalian ikut sampai sini. Dengan kemampuan segitu aja kamu gak takut dicemooh orang. Cukup omong kosongnya. Ada yang bayar buat beli satu tangannya. Dia bayar berapa? Urusan kamu apa? Kalian tahu aku siapa gak? HMPH. Bukannya kamu cuma satpam bau keringat. Kakak, jangan buang waktu ngomong sama dia. Urus aja, nanti balik ambil bayaran. Oh. Lapor, Lau Liu. Siapa yang suruh kamu datang? Kalau kamu tidak bilang, sekarang aku akan ambil nyawamu. Aku bilang, ini anak sulung keluarga Luo. Dia rela keluar 100.000 beli satu mobil buat kamu. Anak sulung keluarga Luo. Luo Guangyao, komandan. Dia bilang kamu cuma satpam bau. Gampang diatur. Dia nggak bilang kamu bisa berkelahi atau apa. Hahaha. Pergi, jangan pernah aku lihat lagi. Yang Xiao, maaf banget. Aku benar-benar nggak tahu. Anak perempuan aku itu, ternyata diam-diam pacaran sama satpam kecil.
Sudahlah Li Suichuan. Aku kasih tahu kamu, kalau Yang Xiao sampai terjadi apa-apa, keluarga Liu kalian siap-siap ikut mati. Aku lihat anak perempuan kamu. Kayaknya deket banget sama satpam itu. Yang Xiao, maaf ya, maafkan aku. Aku pantas mati. Aku pantas mati. Pantas mati. Sudahlah, jangan main drama kasihan di sini. Satpam itu hebat banget. Kita nggak berani macem-macem. Malam ini aku langsung telepon dia. Suruh dia datang minta maaf sama kamu. Halo Ruolin. Kamu harus langsung ke rumah sakit sekarang juga. Kalau enggak, aku bakal bikin ibu kamu mati di depan mata kamu. Ada apa, Pak Liu? Naik mobil. Aku masih kerja nih. Jangan banyak alasan. Cepat naik mobil. Tadi ibu aku telepon. Suruh aku ke rumah sakit. Pasti buat minta maaf sama Yang Xiao. Kamu ikut aku. Kalau ibu kamu mau minta maaf ya biarin aja. Ngapain ngajak kita? Kan kamu yang mukulin orang. Kita harus merendah. Biar masalah ini selesai. Aku mukulin dia. Biar dia dapat pelajaran. Biar dia tahu mukulin wanita itu salah. Xiao Gang, ibu aku sampai nekat bunuh diri. Kamu harus nurut aku. Ayo naik mobil. Baiklah, aku bisa minta maaf. Tapi lihat dulu dia berani nerima atau enggak. Ruolin bilang dia akan segera datang. Kalau dia minta maaf nggak tulus. Kamu pikir baik-baik tentang nasib kalian nanti. Sebenarnya kalau kalian bikin aku kesal, ya nggak masalah juga sih. Tapi kalau ayah dan pamanku tahu. Aku sampai karena anakmu disakiti orang lain. Keluarga Liu kalian habis semua. Yang Xiao, nanti aku suruh Ruolin datang minta maaf sambil berlutut. Gimana? Setuju? Oh iya, semua biaya rumah sakit kamu tanggung aku. Siapa peduli sama uang receh itu? Kenapa kamu datang? Aku datang untuk minta maaf sama Yang Xiaoye. Oh, bukankah itu satpam bau busuk itu? Kenapa kamu baru selesai pukul orang? Kamu tahu harus minta maaf. Memukul orang adalah kesalahanku. Bukankah aku datang untuk minta maaf? Ini untuk apa? Kalau aku gak ada nih, biasanya pukulannya gak ada yang ringan. Anak ini sikapnya langsung berubah drastis. Pasti dia sudah tahu kekuatan keluarga Yang. Ternyata organisasi Shura yang katanya legendaris juga cuma segitu. Yang Xiaoye, kejadian kemarin itu salahku. Anda besar hati, tidak menyimpan dendam kecil. Aku minta maaf padamu. Tapi masalahku ini gak bakal semudah itu selesai. Dari kata-kata Yang Xiaoye, sepertinya minta maaf saja belum cukup. Bagaimana menurutmu? Kalau aku sih, aku langsung berlutut minta maaf dan pengampunan. Kamu mau ngapain? Aku kasih tahu ya, kalau kamu sampai menyinggung keluarga Yang, jangan harap bisa hidup enak. Sekarang aku sudah menyinggung. Tapi aku tetap hidup baik-baik saja. Bajingan, kayaknya kamu gak bakal nangis sebelum lihat peti mati ya. Kamu mending keluar saja. Awalnya aku pikir masalah ini selesai kalau kamu minta maaf. Sekarang malah jadi ribut begini. Ling Er. Kalian lihat kan, hari ini aku sudah minta maaf. Nanti aku akan beres-beres kamu dengan baik. Xiao Xi, kamu kerja lambat banget sih. Bos dong, perintah Anda harus dikerjakan bersih. Aku semalam mikir-mikir, baru dapat cara bagus. Cara apa? Kalau diceritain jadi gak seru. Sekarang aku sudah sampai di rumah sakit. Tunggu kabar baik dariku ya. Wah, kebetulan sekali. Kenapa kamu di sini? Aku baru selesai periksa di rumah sakit. Dapat surat rujukan. Kamu gimana? Aku gak ada apa-apa. Aku cuma jalan-jalan keluar. Gak ada apa-apa. Itu bagus banget. Temani aku periksa ya. Aku penakut loh. Periksa apa? Tentu saja periksa kandungan. Yang Xiaoye, Xiao Dong. Dia belum dewasa. Jangan ambil pusing sama dia. Dia belum dewasa. Demi muka bibimu. Hari ini aku kasih kamu kesempatan untuk menebus kesalahan. Hei. Hari ini di sini kamu harus bikin aku nyaman. Hal itu sudah selesai saja. Hei. Melayani itu karena menghargaimu, bukan karena apa-apa. Jangan sok gak ngerti menghargai. Tuan Yang, saya datang untuk minta maaf. Saya bukan orang yang bisa kamu atur. Kamu kira bisa menyinggung keluarga Yang, lalu masih bisa hidup di kota Dongshan. Ini saya kasih kamu kesempatan. Saya sudah punya mama.
Lagi pula, walaupun tidak ada saya juga nggak akan sama kamu. Kamu pengen mati ya? Kamu ini yang King Yu. Sialan, nama saya juga kamu yang panggil. Di mana kepala rumah sakit kalian? Panggil dia kemari. Maaf, kepala rumah sakit kami sedang belajar di luar. Sebelum pergi, dia sengaja menunjuk saya jadi dokter utama kamu. Perhatikan kondisi saya dengan serius. Kok saya luka cukup parah? Anda mengalami benturan pada perut bagian bawah. Cedera jaringan lunak memar. Meskipun di permukaan kelihatan baik-baik saja. Tapi kalau tidak segera operasi, sangat disayangkan. Operasi amputasi. Dokter, apa Anda salah diagnosa? Ini cuma luka luar biasa-biasa. Dalam dunia medis, jangan sampai cuma tebak-tebakan dan menunda pengobatan. Tapi tutup mulutlah. Kalau Tuan yang percaya, saya akan segera operasi. Tapi saya cuma kena pukul sedikit. Harus langsung operasi. Kalau Tuan yang gak yakin sama saya, bisa panggil ahli saraf juga. Kalau diagnosa saya salah. Silakan saja, tapi ini terlalu. Sepertinya Tuan yang memang lebih yakin dengan pengobatan saya. Saya akan urus surat rujukan rumah sakit untuk Anda. Tunggu dulu. Rumah sakit kalian gak ada dokter lain yang bisa tangani ini. Saya gak mau sombong sih. Tapi saya ini otoritas di rumah sakit kami. Kalau saya gak mau operasi, saya yakin gak ada dokter lain yang mau. Rujuk pasien tempat tidur nomor 6 ke spesialis lain. Jangan. Saya percaya sama kamu. Operasi harus berhasil. Tolong keluar dulu ya. Pasien perlu suasana tenang. Operasi dilakukan di sini. Ya, operasi kecil bisa selesai di sini. Kalau harus urus surat-surat lagi, bisa terlambat penanganannya. Masih diam aja? Kenapa? Cepat keluar dari sini. Pasien sudah siap untuk operasi di ruang operasi. Ayo nemenin aku dong. Nggak bakal kurang daging kok. Kak Sang, aku masih ada urusan. Aku harus pergi dulu. Bohong nih. Kamu tadi bilang nggak apa-apa kan? Kalian lagi ngapain sih? Halo. Kok kamu lagi sih? Ayah, dia gimana sih? Tuan yang akan menjalani operasi kecil. Aku keluar dulu ya. Operasinya segitunya ya? Aku juga nggak tahu. Tapi dokter bilang ini cukup darurat. Sudah, jangan banyak omong. Temani aku cek aja. Bukan kehilangan daging kok. Kamu ngapain? Lepasin dia dong. Lumayan juga pelindung makanannya. Kak Zhao, aku nggak ada hubungan sama kamu. Tolong nanti jauhin aku ya. Ayo, kita udah serumah lama banget. Bicara yang sopannya. Bicara yang sopan. Gadis kecil, aku kasih tahu ya. 10 tahun lalu kamu gini. Aku nggak bakal lepasin kamu. Sekarang aku memang sudah agak tua. Tapi aku punya semua yang kamu punya. Bahkan lebih hebat dari kamu. Jangan ngomong sembarangan. Xiao Dong bilang kamu itu pemilik rumahnya. Aku nasihatin kamu jangan ganggu dia lagi. Hari ini aku traktir ya. Malam ini aku nemenin kamu semalam. Janji bikin kamu puas banget. Nona, aku nggak tertarik sama pengobatan Tiongkok. Mau tertarik atau enggak? Coba aja dulu baru tahu. Aku bilang ya, Lin Xiangdong itu pacarku. Jangan coba-coba merebut dia. Ya cuma lebih muda dikit. Ada apa sih hebatnya? Ini obat bius apa sih? Bukannya operasi kecil. Kok masih harus pakai obat bius? Sekecil apapun operasi pasti pakai pisau. Kalau kamu merasa nggak perlu, aku tunggu obat biusnya habis dulu baru operasi. Omong kosong. Cepetan aja. Aku masih ada urusan penting nanti. Iya. Itu. Operasi ini nggak bakal ganggu fungsi itu kan? Tenang aja, nggak akan. Kalau begitu, urusin nomor 920 ya. Kok operasi juga bisa merokok sih kalian? Jangan heboh dong. Ini kan operasi kecil aja. Nggak pakai oksigen pula. Lagian aku merokok. Justru buat nunggu efek obat biusnya muncul. Kalau nggak, pas operasi obat biusnya belum ngaruh. Bisa mati kesakitan nih. Dokter. Dadaku agak nggak enak nih. Tolong diperiksa ya. Ini bukan tugas yang bos saya kasih ya. Apa sih? Maksudku begini. Aku dokter bedah. Kamu ini harusnya periksa ke departemen jantung. Departemen jantung apaan sih? Rumah sakit ada kok. Departemen? Ini kan departemen jantung dalam. Oh iya, jantung dalam, jantung dalam. Kamu ini sebenarnya dokter apa bukan sih? Bisa dibilang iya deh. Kenapa mesti bisa dibilang? Terus kamu juga benci aku banyak bicara ya?
Memang si ini agak gak sopan. Tapi aku emang orang yang gak punya moral. Haha, aku terima dulu aja kaki kamu ini. Waduh, kecil banget ya. Kamu udah tumbuh belum sih? Bro, tahan dulu ya, nanti juga lewat. Bang dong bersin. Bagus banget. Kamu terbangin kaki kiri atau kanan? Bang dong, aku tahu kamu pasti sengaja. Gak bilang kiri atau kanan. Aku tahu kamu pasti lagi nguji aku. Hehe, kali ini gak bakal susah buat aku. Bukan kiri, bukan kanan. Pasti yang tengah itu. Aku makin pinter ya. Makin bisa diandalkan nih urusan. Kenapa? Oh gak apa-apa. Sehari-hari kok kayak orang sibuk mikir terus. Iya, mau bilang sesuatu nih. Teman dekat aku, Sin R, kirim pesan WeChat. Bilang malam ini ajak makan. Kamu ikut aku ya? Aku kasih tahu ya, teman dekat aku itu cantik banget. Kamu jangan sampai jatuh hati ya. Oke. Jadi ada apa sebenarnya? Dari tadi terima telepon kelihatan gak fokus. Ada apa sih? Gak apa-apa, aku cuma gak excited aja. Ketemu teman dekat ya, bisa cuekin aku aja. Ayo. Tahu gak aku panggil kamu buat apa? Mocha tahu. Bagus, asal kamu bunuh dia. Aku bakal angkat kamu jadi tetua besar Pulau Iblis, gak usah. Terus kamu mau apa? Uang dan wanita. Dan semua urusan Pulau Iblis gak ada hubunganku lagi. Sepakat? Asal kamu bunuh Lin Xiaodong. Syarat ini harus selesai dalam 10 hari. Tunggu kabar aku. Kenapa mukamu masam banget sih? Ayo main sama aku. Lagi gak senang ya? Gak lah, masa iya? Senang dong pastinya. Aku kasih tahu ya, nanti ketemu teman dekat aku. Bicara harus hati-hati. Hati-hati gimana sih? Jangan bilang yang gak perlu aja. Ayo balik makan dulu. Oh, Halo Pak Luo. Pak Liu, malam ini ada waktu. Boleh saya ajak makan malam bareng? Maaf ya Pak Luo. Malam ini saya sudah janjian dengan seorang teman. Apakah itu Lin Xiaodong? Bukan. Itu teman dekat saya. Kalau begitu Lin Xiaodong tidak bersama kamu. Saya sudah beberapa hari tidak ketemu dia. Haha, bagus banget. Sepertinya para pembunuh itu nggak jadi datang. Apa maksudnya Pak Luo? Apa maksudnya bagus banget? Tidak apa-apa kok. Ruolin, kamu nanti harus kerja dengan serius ya. Akhir tahun ini posisi wakil direktur di perusahaan saya. Akan saya siapkan untuk kamu. Jangan sampai buat saya kecewa. Terima kasih Pak Luo. Saya pasti akan bekerja dengan baik. Tidak akan mengecewakan harapan Bapak. Kamu pikir Pak Luo telepon saya buat apa ya? Mungkin mau mempromosikan kamu kali ya. Kalau dia mau promosin saya, kenapa tanya kamu? Mungkin dia kangen sama saya. Mau tanya kabar saya gimana? Kalau dia kangen kamu pasti ada urusan lain. Ling R. Kadang hidup sedikit bingung juga bukan hal buruk. Katanya kamu paling pintar. Adik, kamu nyetir gimana sih? Adik, kamu nggak apa-apa kan? Saya nggak apa-apa. Maaf ya mas-mas, saya akan langsung telepon asuransi sekarang. Tenang, semua biaya akan saya tanggung. Sudah. Yang penting kamu nggak apa-apa. Cepat turun dari mobil, tarik napas dulu. Kan tadi kalian pasti kaget banget. Terima kasih mas. Adik, kamu rencananya mau nemenin saya gimana? Adik, kamu rencananya mau nemenin saya gimana? Wah, pedes juga ya. Pas banget sama selera saya. Kalau berani ganggu dia lagi, percaya atau tidak, saya potong tanganmu. Wah, ada anjing liar nih. Kenapa? Kamu mau gigit saya juga? Kamu, Xiaodong, kamu lupa janji kita hari ini. HMPH? Nggak guna. Pas banget, saya manfaatin kesempatan ini. Biar istri manis tahu dinginnya dunia. Mas, saya sudah bilang tadi, saya akan lapor ke asuransi. Semua biaya saya tanggung. Saya juga akan ganti rugi kalian untuk waktu kerja yang hilang. Tapi saya peringatkan, jangan ganggu saya lagi. Kalau tidak, saya lapor polisi. Wah, adik, ini salahmu. Kamu menabrak mobil kami.
Kami belum lapor polisi. Kamu malah mau lapor duluan. Polisi ini benar-benar gak fair. Ya sudah, katakan saja, butuh berapa uangnya? Aku akan transfer sekarang juga. Aku gak mau pakai asuransi, juga gak mau lapor polisi. Nah, baru masuk akal. Melihat kamu cewek muda, aku gak akan minta lebih. 5.000 saja. Oke, aku transfer sekarang. Kami gak pernah bilang 5.000, tapi 50.000. 50.000. Memperbaiki mobil gak semahal itu. Lagi pula, benturannya juga gak parah. Cuma cat yang terkelupas sedikit. Mahal? Kalau begitu, kamu tidur sama kami berdua semalam. Biar kami rawat kamu dengan nyaman. Uangnya gak usah. Nak, kamu pilih ganti rugi atau tidur sama kami? Pilih sendiri ya. Kamu pikir-pikir sendiri. Kami berdua. Kamu satu orang masih merasa rugi. Hahaha. Aku ganti rugi saja. Kami gak maksa kamu kok. Ini semua atas kemauanmu sendiri. Kayaknya kamu masih gak percaya sama keahlian kami berdua. Baiklah, anggap saja ini pelajaran berharga. Nak, kamu cantik banget. Biar aku ciumnya. Kamu cari masalah ya? Cari mati ya. Pergi sana, sialan. Satpam kecil. Pergi sana jauh-jauh. Bocah bau, aku sarankan jangan ikut campur urusan ini. Semakin cepat kamu urusannya, semakin cepat kamu mati. Hahaha, aku sudah beri kesempatan. Kalau masih ngomel, aku ambil nyawamu. Pergi sana, cantik. Kamu cari mati. Nak, ini kamu yang cari sendiri. Mas, hati-hati. Kamu tahu aku siapa? Aku gak peduli kamu siapa. Cari tahu nama aku, Iron Head Tiger. Sampai keluarga yang di kota Dongshan pun harus hormat padaku. Kamu satpam dari keluarga Luo, kan? Aku kasih tahu kamu. Manajer Su adalah bosku. Hari ini aku cuma kehilangan satu helai rambut. Tapi keluargamu bakal mati semua. Maksudnya Su Yifeng. Maksudnya Su Yifeng. Takut kan? Cepat lepaskan aku. HMPH. Bagus kamu paham situasi. Sekarang sujudlah pada Tiger Ye dan tepuk 3 kali. Biar cewek ini menemani aku semalam. Masalah ini anggap sudah selesai. Kalau tidak, aku telepon dan seluruh keluargamu akan mati. Jangan banyak omong. Sekarang telepon manajer Su kamu. Aku lihat kamu mau cari masalah sendiri. Kalau disuruh nelpon ya nelpon. Jangan banyak omong, sialan. Baik-baik, kamu keras kepala ya. Iya. Sekarang aku ketemu orang yang gak punya mata. Kayaknya satpam di perusahaan kalian. Dia bilang mau menghabisi kamu. Memang begitu rupanya. Apa? Kak Su, di sini. Bajingan, Kak Su, sibuk hari ini. Lain kali jangan sampai aku ketemu kamu lagi. Kalau ketemu, aku gak akan biarin kamu. Mau pergi begitu aja, kamu? Menganiaya istriku tanpa protes lalu mau kabur. Manajer Su kamu memang begitu. Kamu Kudengar kamu dipanggil Iron Head Tiger ya? Ya dan. Otakmu pasti keras banget. Mau ngapain? Aku peringatkan ya, aku bakal lapor polisi. Iron Head Tiger. Kamu bau banget. Kamu bajingan. Jangan pukul. Kakak, jangan pukul aku. Gak bisa, Iron Head. Gak bisa Iron Head skill. Namamu siapa? Iron Head Tiger. Kakak, aku bukan Iron Head Tiger. Aku namanya Chopper Head. Sebentar Iron Head Tiger, sebentar Red Head Tiger. Kamu sialan besar. Kakak, aku bukan Iron Head Tiger. Aku bukan kepala. Kakak bilang aku apa tigernya? Aku ya tigernya. Dari tadi gitu aja udah selesai kan? Sayang, kita masih harus makan, loh. Minta maaf sama istriku. Kakak, aku bukan orang. Aku salah. Maafkan aku. Jangan sampai kami lihat kamu lagi. Kalau ketemu sekali, aku pukul sekali. Baik, kakak. Barusan kamu ngasih pelajaran ke Iron Head Tiger itu, bikin aku ngakak banget. Orang kayak gitu, ya, tidak boleh dimanjakan terus. Semakin dimanjakan malah makin jadi-jadi. Aduh, aku cuma mikir cukup ganti rugi sedikit saja. Tapi siapa sangka mereka seenaknya banget. Nona kecilku, kalau semua orang di dunia ini sebaik kamu, pasti akan sangat indah. Aku selalu kira dunia ini indah. Ya, sebagian besar memang begitu. Tapi pasti ada juga yang busuk. Perlu pakai kekerasan biar mereka ngerti. Terima kasih banget hari ini.
Istriku yang baik hati. Masih sopan sama aku juga. Siapa bilang aku suamimu? Di depan ada tempat kosong. Kelihatannya lumayan luas. Parkir saja di situ. Kamu buta ya? Kok ngomongnya begitu sih? Menghalangin jalan kita tapi sok jago. Cewek ini lumayan cantik juga. Nak, buka matamu lebar-lebar. Lihat ini. Ini tempat parkir khusus tuan muda. Tempat parkirmu, aku geser saja. Sekarang kamu bawa mobil pergi. Aku akan pergi sekarang juga. Gak semudah itu. Hari ini kamu terbang ke sana. Atau aku yang cium kamu. Tidak mau dicium tuan muda. Jangan keras kepala. Istriku yang baik hati. Kamu cepat banget belajar soal ini. Cepat pergi. Jangan buat temanmu nunggu. Hei, bocah bau. Segera serahkan mobil jelekmu ini ke aku. Kalau tidak aku bongkar mobilmu. Jangan sentuh mobilku. Jangan sentuh mobilku. Aku. Baiklah. Tunggu saja aku. Nanti aku telepon orang supaya mereka hantam kamu. Paham. Hei, bos. Aku di depan pintu warga tani kebun barat. Aku diperlakukan kasar. Ada anak laki-laki bilang mau kencing di lehermu. Tunggu saja, bosku juga. Bos, kamu akhirnya datang juga. Cuma 5 anak ini. Anak ini baru saja ganggu aku. Kamu harus hukum dia dengan baik. Aku mau lihat siapa yang gak tahu diri ini. Wah, ini kan Tiger Tembaga. Iya, iya kamu. Kalian kenal. Bos, anak nakal ini baru saja ganggu aku. Kamu harus hukum dia dengan baik. Berlutut dan minta maaf pada aku. Oh, ternyata ini anak buahmu. Cepat berlutut. Minta maaf, kakak. Kamu tadi bilang kalau hari ini aku tidak dibasmi. Kamu mau aku ikut marga kamu ya, kakak? Aku salah lihat bukannya tahu siapa kamu. Anda besar hati memaafkan kesalahan saya. Saya benar-benar tidak tahu Anda kenal dengan ayah saya ya. Ayah. Kakak, anak ini belum lama hidup di dunia ini. Tolong beri dia kesempatan dulu. Pak Xiao hampir selesai urusannya. Cepat bawa mobil rusakmu pergi. Kakak. Maaf ya. Nanti aku pasti akan lebih mengawasi anak ini. Kenapa baru datang? Maaf membuatmu terlambat di jalan. Maaf ya, ini sopir wanita. Pacarku laki-laki, teman pacarku Satpam Grup Luo. Pacar kamu Satpam Grup. Masa Satpam? Boleh juga, silakan duduk dulu. Bukankah sudah kukatakan, aku mau kenalkan kamu sama anak sulung keluarga Zhao. Kamu malah bawa laki-laki. Tuan muda Zhao sebentar lagi datang. Bukankah aku juga bilang aku sudah punya pacar? Apa dia pantas buat aku? Aku penasaran kamu nanti bakal gimana menghadapinya. Ruolin, kamu tahu nggak? Kepala grup Dongyang mau datang ke kota Dongshan buat inspeksi. Kepala grup Dongyang. Kamu kenal Qin Lang itu? Nggak kenal, cuma dengar namanya. Kamu tahu seberapa hebat grup Dongyang sekarang? Bahkan orang terkaya di Dongshan harus ngikutin kemauan dia. Keluarga Su sengaja bikin pesta sambutan di Hotel Qianhao buat dia. Juga undang semua pejabat penting di Provinsi Huanan. Keluarga Su sekarang jadi keluarga nomor 1 di kota Dongshan. Qin Lao itu memang punya muka banget. Kamu ketawa apa? Lagi mikir mau bikin keributan, lucu aja. Duan Lin, kamu tahu harga undangan pesta sambutan itu sekarang? Sampai berapa mahal? Mahal banget. Duit banyak juga belum tentu bisa beli. Sekarang di pasar gelap, undangan itu sudah dilego sampai 10.000, 100.000, kakak. Cuma satu undangan, segitu mahalnya. Orang-orang di pesta itu siapa aja? Tarik aja satu sembarangan. Mereka semua punya kekayaan miliaran. Aku pengen banget dapat satu undangan. Begitu ya, siapa tahu bisa ketemu anak orang kaya. Tuan muda Zhao datang. Silakan duduk cepat.
Kalian ini Tuan Muda Zhao. Senang bertemu. Kamu memang Tuan Muda Zhao. Tuan Muda Zhao. Kalian kenal? Nggak kenal. Masa nggak kenal? Kan tadi baru ketemu. Aku ada urusan dulu. Kalian dulu saja yang ngobrol. Aku pergi dulu ya. Sudah datang juga. Mending duduk dulu, ngobrol sebentar. Ngapain sih? Kok kamu bisa gak sopan sama Zhao Xiaoye? Ngapain sih? Kok kamu gak sopan sama Zhao Xiaoye? Diam. Zhao Xiaoye cuma satpam grup Luo doang. Satpam grup Luo. Grup Luo. Aku ingat keluarga Zhao kita juga punya saham di grup Luo. Kamu satpam grup Luo. Betul. Sialan. Hampir saja aku tertipu sama bocah kecil kayak kamu. Hari ini aku harus lihat seberapa hebat si satpam kecil ini. Zhao Xiaoye, nih, ini dia. Liu Zong dari grup Luo yang aku bilang ke kamu. Kamu lihat cocok gak? Lumayan, ada gaya juga. Kita ngomong terus terang saja. Hari ini aku panggil kamu, supaya kamu bisa ketemu Zhao Xiaoye. Maaf ya, aku sudah punya pacar. Ada apa ini? Zhao Xiaoye, kamu gak tahu. Satpam kecil ini, gak malu-maluin, memaksa nempel terus sama Ruolin. Pacar apaan? Dia kayak gitu aja. Layak apa sama Ruolin kita? Oh berarti kodok mau makan daging angsa. Undangan mahal itu. Sekretaris Hao punya banyak. Kalau kalian jadi bareng, dia pasti senang. Bisa jadi kasih kamu satu. Asal kamu kasih aku. Jangan cuma satu. 2 juga boleh. Liu Zong nanti aku Zhang Fei. Xing Er, jangan ngomong lagi. Kakak, aku ini buat kebaikanmu. Bukannya cuma undangan. Kalau kalian mau, aku bisa urusin satu lusin datang. Kamu gak salah dengarkan. Jangan omong sembarangan. Aku gak bohong. Aku kenal Qin Lang itu. Kamu bilang apa? Kamu kenal Qin Lang dari grup Dongyang. Iya benar. Bocah bau kencur, kamu bilang kenal Qin Lang. Dengan kamu, sepatu dia pun gak pantas diangkat. Mukamu kayak orang miskin. Ngapain sih pura-pura? Bos Xiao, gaji tahunan ini gak bisa hilang. Kalau kamu kira aku bercanda, anggap saja aku gak pernah ngomong. Gak nyangka satpam kecil ini juga jago mulut ya. Kalau aku bisa dapat undangan, Kalau kamu bisa dapat undangan, kamu mau apa? aku akan memberimu apa yang kamu mau. Kakak, biarkan saja dia membual. Aku malah penasaran apakah kamu bisa ikut aku dengar. Xing Er dia cuma satpam kecil. Mana mungkin sehebat itu? Jangan dengarkan omong kosongnya. Ingat apa yang kamu katakan. Hei Qin Lang, kirimkan aku 10 undangan dari keluarga Su. Kirim sekarang juga ke restoran Nong Jiale di Jalan Chunlin. Pura-puranya cukup meyakinkannya, bahkan sampai telepon Pak Qin. 10 undangan? Kamu tahu berapa harganya? Apa itu pura-pura? Nanti juga ketahuan. Kak Huo, kamu sudah cukup ribut. Ling Er, kenapa setiap kali kamu gak percaya sama aku? Pak Qin siapa? Kamu tahu dia itu kepala grup Dongyang. Nilainya puluhan juta. Mana mungkin kamu kenal dia? Kalau aku bilang dia ikut bekerja denganku, bukannya kamu malah semakin gak percaya? Hari ini aku akhirnya tahu. Apa itu omong kosong tanpa persiapan. Pak Satpam, saya salut sama Anda. Pak Zhang, kok Anda datang? Ayo minum 2 gelas dulu. Permisi, siapa Pak Lin? Halo, saya pemilik restoran ini. Ada yang minta saya berikan ini ke Anda. Saya pemilik restoran ini. Tapi saya yang serahkan ini ke Anda. Sebenarnya kamu orang apa sih? Satpam dapat uang sebanyak itu, kenapa harus berhubungan sama kamu? Siapa tahu itu palsu. Pak Lin, barangnya sudah sampai. Aku duluan ya. Tunggu dulu, Pak Lin. Ada apa lagi? Aku sekarang gak mau baikan sama kamu. Tuan ini. Tolong, kamu tahu aku siapa? Kamu berani usir aku. Kamu yang pergi sendiri. Atau aku yang suruh kamu pergi. Tuan Zhao, restoran ini milik keluarga Su. Jangan sampai berkonflik dengan mereka. Ya. Orang dalam. Apa yang kamu cari ini? Aduh, itu milikmu. Cukup. Nggak tahu dapat dari mana. Palsu tapi masih berani dipamerin. Kakak, ini asli.
Lihat lambangnya di atas ini. Ini lambang khusus keluarga Su. Orang lain di Dongshan gak boleh pakai. Xing Er, lihat lagi dengan teliti. Ini nggak mungkin salah. Ini pasti asli. Mustahil dia bisa dapat cap capung keluarga Su. Keluarga Su di mataku bahkan gak lebih dari semut. Jangan ketawa. Aku paling benci orang yang gak punya kemampuan, tapi ngotot mau pamer. Ya, 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 ya. Ling Er, kenapa kamu selalu gak mau percaya sama aku? Dia nggak percaya aku. Mas, aku tahu kamu punya kemampuan. Luolin, kita sudah kenal bertahun-tahun. Dia memang mati seperti itu. Kamu bisa dapatkan undangan dari keluarga Su. Aku benar-benar kagum sama kamu. Aku mau tanya, sebenarnya kamu sama Qin Lao itu hubungan apa? Gak ada hubungan. Aduh, jangan cuek banget dong. Barusan aku udah janji sama kamu. Selama kamu bawa undangannya, kamu mau apa aja. Undangannya aku kasih kamu. Aku juga gak butuh kamu ngasih apa-apa ke aku. Itu nggak boleh. Aku ini orang yang pegang janji. Apapun yang aku bilang, pasti aku tepati. Gimana kalau aku temani kamu malam ini di Luolin? Gak usah. Mas, aku jauh lebih bisa diandalkan daripada Luolin. Kamu yakin nggak mau coba? Mas, aku jauh lebih bisa diandalkan daripada Luolin. Kamu yakin nggak mau coba? Kesempatan bagus kayak gini bukan tiap hari ada. Gadis muda. Kamu yakin aku kasih apa yang kamu mau? Asal kamu jangan kelewatan. Kalau kelewatan, aku takut emasku nggak kuat menanggungnya. Baiklah, aku harap kamu. Selamanya. Dasar kamu gila. Oke, tunggu aku. 2 hari ini? Ada apa sih? Kupikir di Pulau Iblis sudah cukup kacau. Tapi ternyata ini malah bikin makin bingung. Dengar suaramu. Sepertinya aku bertemu teman lama. Boleh aku lihat wajah aslimu? Apa kabar, Tuanku Mosa? Kamu ini monster. Masa nggak betah di gua kamu? Malah lari ke sini. Tuanku, waktu itu kamu mengurungku dalam sangkar besi. Aku setiap saat memikirkan, bagaimana membalas budi baikmu. Katakan, siapa yang menyuruhmu datang? Orang gak perlu tahu terlalu banyak. Kamu tahu bagaimana aku bakal mati hari ini. Lihat yang kamu pegang. 5 mutiara racun itu waktu kamu kabur dari Pulau Iblis. Memang untuk racun itu. Hahaha. Sekarang membuangnya sudah gak ada gunanya. Racunnya sudah meresap ke dalam tubuhmu. Bye-bye. Aku rasa sebentar lagi kita akan bertemu Barclays, Black atau si Rubies.